Selamat malam. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan yang teranyar menunjukkan ternyata ketokohan ketua umum partai politik itu berpengaruh terhadap elektabilitas partai politik yang dipimpin dia. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempati urutan pertama yang paling populer. Kemudian di urutan kedua ada Prabowo Subianto disusul dengan ketua umum partai yang lain. Namun ada dua hal yang berbeda di antara ketua umum kedua partai politik ini. Kalau Ibu Megawati menjadi yang paling populer, namun Prabowo Subianto ternyata menjadi yang paling disukai meskipun ia tidak lebih populer dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Tapi malam ini obrolan malam mengajak perwakilan sejumlah partai politik untuk bicara mengenai, karena ternyata ketua umum masing-masing partai politik ternyata memberikan insentif elektoral terhadap partainya. Kira-kira bagaimana tanggapan dari sejumlah parpol yang kami undang malam ini? Saya Fristian Grech, Anda menyaksikan obrolan malam. Bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita tak. Partai Gerindra potensial menjadi keras. Yes! Saya sering mengatakan pada diri saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya ini anak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kok tepuk tangannya tidak bersemangat? Lagi-lagi Megawati Soekarnoputri mencuri perhatian publik. Berulang kali ceplosan yang dilontarkan Presiden kelima Republik Indonesia ini menjadi viral di media sosial. Sebelumnya sosok Megawati juga ramai diperbincangkan warganet saat hari ulang tahun PDI Perjuangan. Dirinya enggan mengumumkan capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu. Ia malah berkelakar, ini urusan gue. Tak heran Megawati Soekarnoputri didapuk sebagai ketua umum partai terpopuler versi survei Litbang Kompas dengan 94,9%. Menyusul di belakangnya ada ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 94,5%. Meskipun begitu, tingkat popularitas tidak menjadi jaminan akan berkorelasi langsung dengan tingkat elektoral karena ada variabel kesukaan atau penerimaan publik. Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 25 Januari hingga 4 Februari ini menunjukkan tingkat akseptabilitas Prabowo Subianto jauh lebih tinggi, yakni 72,2% dibandingkan Ketua Umum PDI Perjuangan yang bertengger dengan angka 51,8%. Topangan dari kekuatan sosok ketua umum yang menjadi personifikasi dari parpol itu sendiri berpotensi menjadi modal sosial bagi partai untuk bertahan. Setahun menjelang pemilu, elektabilitas partai politik masih sangat dinamis. Dibandingkan Oktober 2022 silam, PDI Perjuangan kembali menempati posisi teratas, naik 1,8%, seiring dengan citra positif pemerintah. Namun Gerindra mengalami penurunan 1,9%, meskipun tetap bertahan di urutan kedua. Survei dengan margin of error sekitar 2,83% dan tingkat kepercayaan 95% ini merekam bahwa Demokrat dan PKS juga mengalami penurunan, masing-masing 5,3% dan 1,5%. Sementara Nasdem justru berhasil menghimpun pemilih Anies Baswedan usai mendeklarasikan dukungan sebagai capres, sehingga elektoral partai melompat hingga 7,3%. Namun keberhasilan Nasdem membawa dampak menurunnya raihan partai yang selama ini dinilai sebagai basis Anies, seperti PKS dan Demokrat. Di papan atas PDI Perjuangan dan Gerindra bertahan, di papan tengah Nasdem melesat, tetapi rekan koalisinya, PKS dan Demokrat merosot. Lantas apakah perubahan elektabilitas ini akan kembali mengocok soliditas koalisi partai politik? Saya perkenalkan sejumlah narasumber, semuanya bergabung secara virtual malam hari ini. Saya perkenalkan ini yang ketua umumnya paling populer dan elektabilitasnya paling tinggi. Jadi saya perkenalkan pertama. Ada Bang Rifki Karsayuda, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat malam Bang Rifki. Kelihatan senyumnya paling manis di antara semuanya nih kayaknya ya. Kemudian selamat malam. Bergabung juga Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Fristian. Selamat malam Mas Rifki. Selamat malam Gus Coy. Nah, Gus Coy sudah diperkenalkan tadi, ada Effendi Khairi, Gus Coy dari sebagai Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam Gus Coy. Selamat malam Mbak Christian dan kawan-kawan semua, Mas Andre, Mas Rifki. Nah, terima kasih.
sudah berkenan hadir secara virtual semuanya. Saya ke Bang Rifki terlebih dahulu. Bang Rifki, ini bagaimana PDIP melihat pengaruh atau insentif elektoral? Ini dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa ketokohan seorang Megawati memang memberikan insentif elektoral juga kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berbanding lurus atau linear sekali ya. PDIP seharus melihat data. PDIP berada di angka 22,9%, ya, meningkat 1,8% jika dibanding dengan periode yang sama pada tahun yang lalu. Ini memberikan atau menjadi gambaran jika pemilu dilakukan saat ini, Bang Rifki? Yang pertama tentu kita harus bersyukur, alhamdulillah, karena Ibu Mega sebagai Ketua Umum kami mendapatkan posisi teratas dalam konteks popularitas. Bahkan kalau kita koneksikan dengan berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkemuka seperti Forbes misalnya, atau Fortune, yang menempatkan Ibu Mega sebagai wanita paling berpengaruh di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, most popular and most influential, women tahun 2022. Dan itu menunjukkan bahwa apresiasi publik kepada pribadi Ibu Mega dan terkhusus kepada kepemimpinan beliau di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu cukup baik. Yang kedua, kami juga bersyukur atas arahan, instruksi, dan binaan dari Bu Mega. Seluruh struktur partai yang bekerja di eksekutif, legislatif, maupun kawan-kawan yang mendharma baktikan diri di struktural partai selama ini, mampu bekerja bersama-sama rakyat dan mempertahankan rating PDI Perjuangan pada posisi di atas 20%. Ini korelatif dengan hasil pemilu tahun 2019 yang lalu. Bahkan dalam beberapa survei elektabilitas angkanya cenderung menaik. Kita tentu mensyukuri ini, baik sebagai partai pemenang pemilu tahun 2019, termasuk juga partai yang berhasil menempatkan kader kami, Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode berturut-turut, 2014-2019. Saya kira ini juga korelatif dengan kerja-kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Presiden, terutama juga kepuasan publik terhadap Presiden yang angkanya hampir 80% dalam berbagai macam survei. Karena itu, hasil survei nasional Januari sampai Februari 2023 yang dilakukan oleh Bank Kompas ini memberikan kepercayaan diri sekaligus modal kepada kami, seluruh kader PDI Perjuangan, termasuk kami-kami yang menjadi anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, untuk terus bekerja menjaga amanah rakyat dan memastikan kerja-kerja gotong royong partai itu terus berkontribusi bukan hanya untuk popularitas dan elektabilitas, tapi memastikan bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan rumah utama yang diamanahkan kepada kami itu bisa kami selesaikan. Ya. Nah, yang ketiga, sebentar Fris, yang ketiga ingin saya komentari bahwa dari sisi likability, Ibu Mega berdasarkan survei nasional ini kan di bawah Pak Prabowo. Betul. Ibu Mega 51, sekian persen, Pak Prabowo 72, sekian persen. Kami memahami bahwa kerap kali jalan yang kami tempuh itu adalah jalan yang melawan arus utama, anti mainstream. Karena kami berkeyakinan jalan yang kami tempuh itu tidak mesti harus memuaskan semua pihak, menyenangkan semua pihak. Garis politik kami adalah garis ideologi. Jalan ideologi, kata Ibu Mega, kerap kali adalah jalan yang terjal, yang harus kita lalui apapun risikonya untuk kepentingan dan keteguhan ideologi. Ya. Tapi hasilnya sampai saat ini setidaknya Bu Mega masih populer, Pak Jokowi dan ya setidaknya pemerintahan Pak Jokowi dengan tingkat kepuasan yang relatif berada di atas ya, hampir 70% kalau di Litbang Kompas terakhir, beberapa survei lain bahkan menunjukkan di atas 70%. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, ini ada yang berbeda memang. Pak Prabowo berada di urutan kedua soal popularitas, hanya berselisih 0,4% dengan Bu Mega memang, tapi kesukaan dari responden ini memang lebih tinggi dibanding dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini karena memang Pak Prabowo memang secara terbuka mengatakan dan Partai Gerindra mengatakan memang Pak Prabowo mau jadi capres, atau menurut Anda bagaimana?
Yang pertama tentu kita syukuri, ucapkan alhamdulillah sekian bahwa Pak Prabowo, Ketua Umum kami, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 masih tetap dicintai rakyat dan semakin dicintai rakyat ya. Kita melihat bagaimana hasil survei Litbang Kompas ini tentu ini semacam potret ya untuk bagian masukan dan introspeksi bagi kami untuk terus bekerja melayani masyarakat sesuai dengan arahan Pak Prabowo dan juga manifesto Partai Gerindra. Dan alhamdulillah di survei ini Pak Prabowo kita lihat tingkat kesukaan terhadap beliau itu sekitar berapa tadi itu? 72%. Ya, 72,2%. 72,2%. Ya alhamdulillah sangat tinggi ya dibandingkan ketua umum partai lain. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo masih dicintai oleh masyarakat ya, dan ini berujung kepada elektabilitas Gerindra yang stabil di posisi kedua, dan kita lihat jaraknya dengan nomor 3 pun 5% ya. Itu menunjukkan kita semakin kokoh di nomor 2 dan harapannya tentu terus naik, bisa ya mendekati Mas Rifki lah. Supaya suara partai di DPR juga bisa di atas 100 kursi DPR RI sesuai target dari partai. Nah, tentu ini bisa diwujudkan dengan kerja-kerja nyata kader-kader Gerindra, mulai dari Pak Prabowo yang bekerja keras menjalankan amanah dari Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, sehingga kita bisa lihat tingkat kepuasan di bidang Pak Prabowo bertugas politik dan keamanan itu luar biasa, 79,9%, hampir 80% tingkat kepuasan di bidang Pak Prabowo bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Dan alhamdulillah ya, dengan kerja-kerja nyatanya Pak Prabowo dirasakan oleh rakyat, lalu kerja-kerja nyata seluruh kader Gerindra ya, baik yang ada di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten, kerja-kerja nyata ini yang menghasilkan tingginya tingkat kesukaan masyarakat kepada Pak Prabowo, kepada Partai Gerindra. Ya, kerja itu yang penting. Jadi bukan sekedar foto-foto, selfie-selfie, bikin konten keliling Indonesia. Rakyat butuh hasil kerja, Pak. Bukan sekedar pencitraan. Nah, alhamdulillah dengan kerja nyata, kader-kader Gerindra mulai mencontohkan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan seluruh kader dari atas sampai ke bawah, dari DPP sampai ke DPC dan PAC dan nanti ya, alhamdulillah ini terbukti dengan semakin kokohnya Gerindra di posisi nomor 2. Jaraknya dengan nomor 3 juga 5,3%, ya alhamdulillah kita syukuri dan mudah-mudahan ini akan terus naik, dan tingkat kesukaan kepada Pak Prabowo juga sangat-sangat tinggi yang alhamdulillah perlu kita syukuri. Ini menunjukkan bahwa bergabungnya Pak Prabowo dalam pemerintahan Pak Jokowi sehingga menciptakan persatuan Indonesia, persatuan nasional yang bisa menyebabkan Indonesia mampu menghadapi wabah pandemi dan juga krisis yang di depan mata bisa kita hadapi dengan baik. Itu jalan yang tepat, jalan yang benar, sehingga Indonesia betul-betul menjadi negara kuat dan dicontoh oleh seluruh dunia. Bahkan tetangga kita Malaysia mencontoh persatuan kita dengan Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bisa bersatu dan mengantarkan Pak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Itu karena termotivasi mencontoh Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang melakukan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Ya. Seperti itu. Ya. Nanti saya balik tanya lagi ke Bang Andre, tapi saya lihat tadi apakah sudah bergabung ada Mas Herzaki Mahendra, Ketua Bakomstra Partai Demokrat. Sudah bergabung ya, Bang Herzaki ya? Sudah bergabung